share screen ya. Ya. Oke, lanjut. Saya tadi sudah menjelaskan sampai sini ya. Ini item rating average. Oke. Ya. Oke, kita sudah item rating average. Tadi konsekuensinya adalah barang atau item yang memang populer itu nanti akan direkomendasikan ke semua user yang belum pernah rating ya tentunya ya. Ini akhirnya memang kayak ini. Banana, kiwi gitu ya. Ya direkomendasikan ke sini, ini. Ya akhirnya ini hampir mirip dengan yang populer tadi gitu ya, yang intuitif yang populer tadi. Oke. Ada lagi yang lain itu adalah user bias. User bias, apa itu user bias? Nah, terdapat perbedaan antara user-user dalam mereka memberikan rating, gitu kan? Jadi perilaku user-user dalam memberikan rating itu kan bisa berbeda-beda. Beberapa orang mungkin memberikan high rating, rating yang lebih tinggi, sementara yang lain itu memberikan rating yang lebih kecil. Ya, seperti itu kan? Nah, nanti kalau rata-rata rating dari seorang user dibandingkan compare to global average-nya, maka akan menghasilkan apa yang disebut sebagai user bias. Ini yang disebut sebagai user bias. Ya kan? Ya, jadi rata-rata rating dari masing-masing user akan dibandingkan dengan global average. Nanti ini yang disebut sebagai user bias. Nah, bagaimana menghitung user bias? Ya, pertama, jelas karena sebagai pembanding dihitung dulu global average-nya. Ya, yang kedua, for each user untuk masing-masing user itu dihitung user rating average-nya. Ya, untuk masing-masing user ya, user rating average-nya. Baru kemudian nanti dihitung perbedaan antara user rating average tersebut dengan global average ya. Nah, ini nanti disebut sebagai user bias. Nah, ya, saya contohkan dulu. Oh, ini langsung semua ya. Nah, ada item bias. Apa itu item bias? Ya, nah sama saja dengan tadi ya user ya, yang dimana setiap user itu punya cara rating yang berbeda-beda. Nah, terdapat juga item bias which can be calculated in an item point of view. Jadi mirip-mirip dengan user bias, cuman ini dari items point of view, dari sudut pandang item. Contoh untuk film ya. Maaf ini saya beberapa hari batuk. Ya, Titanic. Misal film Titanic itu di rating lebih tinggi daripada global average-nya. Karena memang Titanic, contoh ya, ini kalau Anda mungkin nggak nonton ya, kalau kaum milenial nggak tahu nih, pernah nonton atau nggak. Kalau saya waktu Titanic itu, saya waktu masih zaman kuliah ini. Film Titanic diputar tahun berapa itu ya? 98, ini saya ya hampir lulus lah. Hampir lulus, tapi masih kuliah. Nah, saya lulus 98 dulu, S1. Oke, jadi rating dari Titanic itu lebih tinggi daripada global average. Ini contoh, karena memang dia film yang populer.
gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung item bias? Pertama, hitung dulu global average ya. Kita sudah lihat tadi menghitung global average seperti apa. Kemudian second, untuk masing-masing item dihitung item rating average-nya. Item rating average-nya dihitung. Nah, perbedaan item rating average dengan global average ini yang disebut sebagai items bias. Ya, kalau tadi kan user bias adalah user rating average dibandingkan dengan global average. Nah, itu aja sebenarnya. Simpel ya. Nah, kombinasi dari global average dengan user bias dan juga item bias itu menghasilkan sebuah new rating prediction method. Ya, sebuah rating prediction metode. Nah, kalau ini mungkin bisa dipakai, tinggal Anda nanti coba bandingkan dengan beberapa metode-metode yang lebih advance, nanti akan kita bahas beberapa ya. Nah, misal ya, contoh, kemarin pernah populer film Joker ya, ini kalau ini saya kira Anda pernah nonton ya, film Joker. Kalau saya nggak mau nonton, soalnya kayaknya kok filmnya sedih. Nggak usah nonton, saya nggak suka nonton film yang sedih-sedih. Bentar. Ini dari tadi saya bunyi nggak? Halo? Bunyi, Pak. Bunyi, Pak. Bunyi ya? Bunyi, Pak. Ya? Bunyi, Pak. Oh ya sudah. Takutnya nggak bunyi. Oke, lanjut. Joker ya. Tadi apa ya? Film Joker ya, film Joker. Nggak tahu filmnya sedih atau enggak. Saya sudah curiga aja filmnya sedih. Nggak usah nonton. Oke. Dia populer ya. Contoh ini dia di rating lebih ya sedikit higher lah, slightly higher 0,5 item bias dan global average. Misal global average-nya 3,7. Nah, ini contoh. Nah, terus misal di rating ini Joker ini di rating oleh Wibowo, katakanlah nama orang ya, yang selalu merating lebih rendah daripada apa itu namanya globalnya, artinya daripada community, daripada orang-orang lain dia biasanya lebih rendah sekitar 0,2. Nah, ini contoh. Ini user bias. Ya, ini sebagai contoh aja. Maka rating prediction dapat dihitung sebagai 3,7. Ini adalah item biasnya. Ya, dari film Joker ini. Kemudian ini adalah item, sebentar, 3,7 itu global, ding. Ini globalnya ya, sorry, global. Nah, ini item biasnya. Ini item biasnya yang tadi ya 0,5. Kemudian 0,2 itu adalah ininya apa itu namanya? User biasnya. User bias di mana Wibowo itu punya kecenderungan rating lebih lower. Nah, lebih lower. Ya lebih low gitu ya. Lebih rendah daripada orang lain sekitar 0,2. Nah, sehingga rating prediction untuk film Joker ke Wibowo ya. Jadi Wibowo apa tuh namanya? Akan diprediksi, sorry ini sebenarnya harusnya belum di rating oleh Wibowo nih harusnya ya. Jadi dia Wibowo itu akan diprediksi dia kira-kira merating Joker itu berapa gitu ya. Ini prediksinya gitu ya. Ini harusnya belum di rating. Wibowo itu kira-kira merating Joker itu berapa. Makanya perhitungannya adalah dari global plus item bias plus user bias itu adalah 4. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang
dari rumus itu kan baru secara intuitifnya seperti itu ya. Oke, dari rumusnya adalah ini adalah user bias. User bias itu adalah global dibagi dengan rata-rata dari rating user. Kemudian ini item bias itu adalah rata-rata dikurangi rata-rata rating terhadap item itu ya. Globalnya ya, global sebenarnya global dikurangi rata-rata rating dari item. Nah, nanti dijumlahkan global, user bias, item bias. Contoh. Oke. Tadi contoh masih sama ya, Anton ini 5, 3, ini ya sudah dia merating kecuali cherry dan passion fruit. Nah, ini tadi yang ini ngitungnya gimana? Ini belum dihitung ya, ini masih kosong. Cara ngitungnya ini gimana? 3,67 didapatkan dari mana? Nah, oke, kita tadi sudah menghitung bahwa global average-nya adalah 3,58. Tadi di depan tadi loh ya. 5 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya ya dibagi dengan 17-an total semuanya tadi ketemu 3,58 tadi di depan sudah dihitung. Baru kemudian kita lihat user average apa tuh namanya user average tadi 4,25 ya Anton tadi kan ini ya user tadi sudah dihitung kan user Anton tadi kita udah ngitung nah usernya 4,25 ya tadi yang di depan tadi ya 4,25 untuk Anton kan. Untuk Budi kita hitung 3,75. Tadi dapat dari mana ini? Kalau Anton ini 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 dibagi 4. 425, 425 gitu kan. Ini gimana tadi dari mana? 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 ketemu 3,75. Ya. Jadi untuk Anton itu 4,25, Budi itu apa itu namanya? Item average ya, rating average-nya adalah 3,75. Kalau Anton rating average-nya 425 gitu ya. Jadi di sini ya Anton tuh 425, Budi 375 dan seterusnya tadi Caca 3, Dodi 3,5, Erwin 3,33 gitu kan. Sehingga user bias untuk Anton itu ada 3,58 kurangi 4,25. Gitu ya. Ya. Oke, paham itu nanti dikurangi itu sama dengan 0,67. Budi 3,58 kurangi 3,75 ketemu 0,17. Ini Cacat 3,58 kurangi 3. Sorry, ini dikuranginya di sini ya, sorry. 4,25 kurangi 3,58 tadi. Salah, kebalik saya. Jadi bukan ini kurangi ini. Jadi ini kan perbedaan terhadap globalnya ya. Jadi kalau plus itu berarti dia lebih tinggi. Kalau minus itu dia rata-rata merating lebih rendah daripada orang pada umumnya ya, dibanding dengan global average. Jadi 4,25 kurangi 3,58 sama dengan 0,67. 3,75 kurangi 3,58 0,17. 3 kurangi 3,58 ketemunya minus 0,58 dan seterusnya gitu ya. 3,5 kurangi 3,58 minus 0,08 dan seterusnya. Ya, ketemu user bias. Terus kemudian untuk item bias, tadi banana, cherry ini kan tadi sudah dihitung ya. Ini kan kalau banana itu kan 4, cherry 3, kiwi 4,33 gitu ya. Nah, gitu ya, tadi sudah dihitung. Kita sudah bahas itu tadi. Jadi, ya, banana itu 4, cherry 3, kiwi 4,33, mango 7,75, passion 2,5, plum 3,67. Nah, item biasnya ya ini kurangi ini. Jadi item average-nya banana kurangi global average 0,42, ini kurangi 3,58, minus 0,58, dan seterusnya. Jadi kalau yang nilainya plus itu berarti dia itu
biasanya merating lebih tinggi daripada orang lain itu secara rata-rata, itu lebih tinggi, dan jazab itu lebih rendah daripada orang lain secara rata-rata, gitu ya. Ini juga sama, item banana itu rata-rata di rating lebih tinggi daripada item-item yang lain secara umum. Kemudian cherry itu di rating lebih rendah daripada item-item yang lain secara umum. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ini contoh 3,67. Ini didapatkan dari tadi penjumlahan global average 3,58. Ini kan berarti Anton untuk cherry ya. Jadi prediksi rating Anton terhadap cherry. Jadi prediksi rating Anton terhadap cherry. Jadi apa tadi? Global average tambah user base-nya Anton 0,67 tambah user bias-nya ini banana. Sorry kok banana. Cherry 3,0. Jadi ini 0,57 0,67 tambah 3,58. Nah, ini ditambahkan ketemulah ini. Gitu ya. Demikian juga yang ini, passion fruit. Berarti global user base-nya Anton sama cari yang passion-nya itu di sini. Minus 1,08. Nanti ketemu 3,17. Ya, oke. Kalau Anda lihat, ya si lain sama ya, caranya sama. Kalau Anda lihat di sini, ini sudah lebih berwarna ya, tidak. Kalau tadi kan yang cara pertama tadi, yang ini tadi, kembali lagi ke sini ya. Nah, ya user rating average itu kan dia kan sama untuk semua item untuk satu user ya. Nah, yang item rating average dia akan sama untuk semua. Jadi untuk apa tuh untuk semua user ya, per itemnya itu sama. Jadi ya produk yang populer ya akan direkomendasikan ke semua orang ya gitu kan gitu. Nah, kalau di sini sudah berbeda, sudah terakomodasi ya perbedaan itu personalisasi, ini lebih personalize. 3,67, ini 3,17, nah ini 4,5, 2,67. Jadi yang ini sudah bisa dipakai gitu ya, sebagai salah satu metode untuk memprediksi rating. Ya, ya, oke. Itu user and item bias. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum ke bab selanjutnya. Mungkin pas jam 5 kita bisa selesai nanti. Semoga sih sebelumnya ya, ini tinggal absen ini. Oke, kalau enggak ini masih simpel kok ini, masih simpel. Saya kira Anda sudah. Oke, item based versus user based collaborative filtering. User based collaborative, sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya, user based collaborative filtering. Belum ding, maaf belum. Jadi ini sorry, belum. Ini kita masuk sekarang ke metode-metode yang lebih advance di dalam collaborative filtering, yaitu item based dan user based, item based collaborative filtering dan user based collaborative filtering. Nanti akan kita zoom in ya dengan contoh-contoh ya, item based collaborative filtering dan user based collaborative filtering. Sekarang secara umum dulu, bahwa user based collaborative filtering itu gimana sih prinsipnya. Jadi jika user X dan user Y ini merating n item secara sama, similarly, ya similar itu artinya nggak sama persis tapi similar lah gitu ya, artinya mirip-mirip gitu ya, maka mereka will rate or act on other item similarly. Ini cara kerjanya. Jadi sebuah asumsi, maka mereka akan merating atau akan apa itu namanya, beract itu beraksi artinya memperlakukan item lain itu secara sama juga ya, itu asumsinya, cara kerjanya. Jadi kalau ada dua orang itu merating item secara mirip-mirip, maka mereka akan merating item yang lain ya mirip-mirip juga gitu loh maksudnya.
Ya, gitu ya. Kemudian sebenarnya not only rating, but also other similar behavior seperti membeli, menonton, memplay sebuah musik, ya misal seperti itu ya. Ini kalau yang implisit. Oke, ya ini secara gambarannya aja ya. Misal kalau sebuah berita ini di-read oleh both user secara ini, maka ini nanti dianggap sebagai similar user. Oke, kalau misal ini nanti kemudian ada sebuah berita yang ini si siapa si Anton katakanlah itu belum pernah baca, tapi si siapa misal Rini ini apa itu namanya baca menyukai apa itu namanya berita ini, oh ya kalau itu apa itu namanya recommend to him aja, to Anton gitu ya, karena dianggap sebagai user yang similar, yang punya taste yang sama ya. Oke, ini bisa dilihat nanti sumbernya towards data science prototype. Nah itu ya, nanti bisa dilihat. Nah kemudian yang item based gimana? Nah ini metode yang lain lagi. Kalau tadi user based collaborative filtering, ini lebih advance daripada yang tadi ya. Kita sudah masuk lebih advance. Ini yang sering dipakai ini, user based collaborative filtering dan item based collaborative filtering. Kalau yang item based ini apa tuh namanya? Definisinya. Ini yang user based ya. User based dan item based collaborative filtering. Kalau misalnya kita mengambil 20 sampai 50 people yang share similar taste with you, maka kemudian dapat memprediksi how much you might like an item depending on how much the other like it. Lah ini sempat tadi. You may like it because your friend like it. Prinsipnya gitu ya. You may like it because your friends like it. Ya, Anda menyukainya karena orang lain menyukainya. Tentunya orang lain, friend dalam tanda kutip, itu yang punya taste yang sama dengan kita. Itu untuk user base. Sementara untuk item base, misal ada 20 sampai 50 item. Nah, kalau ini kan 20 sampai 50 people. That share similar people with target item. Ya. Nanti kita akan zoom dengan contoh ya. Misal kalau Anda di sini belum jelas, karena ini belum dengan contoh sih, masih secara intuitifnya dulu. Ini apa bedanya ya. Item that share similar people with the target item. Jadi sebentar dibaca dulu. How much you will like the target depend on how much the other like this earlier item. Jadi gini. Misal ada beberapa orang, jadi similarity antar usernya itu didasarkan pada perilaku orang lain yang merating item tertentu. Jadi perilaku orang lain terhadap item ini, nah ini contoh ya, ini orang-orang, ini apa tuh namanya, dia merating A, dia merating ini, tapi ini nggak kelihatan banget sih, hampir mirip-mirip ya. Jadi korelasinya itu dilihat berdasarkan perilaku orang dalam merating produk tertentu. Misal gini, ini produk A. Ini si A merating ini gimana, si B merating ini gimana, ini merating ini gimana gitu ya. Nah, apa tuh namanya? Jadi nanti rekomendasinya itu berdasarkan apa tuh namanya, orang-orang lain itu dalam merating produk A itu seperti apa sih gitu ya. Atau nanti lebih jauh, ini agak susah dijelaskan sebenarnya untuk item based collaborative filtering itu. Mungkin nanti dengan contoh ya. Gini aja, you tend to like the because you have like this item. Jadi Anda cenderung untuk menyukai item tersebut karena kamu pernah menyukai item-item tersebut. Itu ya. Jadi apa ya? User yang similar itu kalau di sini berdasarkan memang rating dari antar usernya. Kalau di sini itu berdasarkan pada rating user terhadap item-item tertentu. Nanti dilihatnya per item. Ini ada bertahap sih sebenarnya, susah juga untuk menjelaskan ya. Di sini belum kelihatan secara jelas ya mungkin ya.
Share similar people, 20 items yang, jadi gini, coba 20-50 orang yang memang, dan orang-orang yang pernah merating 20-50 item itu. Nah, bagaimana kamu akan menyukai the target item tergantung pada seberapa orang lain itu menyukai item tersebut sebelumnya. Jadi berdasarkan perilaku orang lain dalam melike item tersebut. Mungkin susah ini ya gambarnya ya. Nah, nanti dengan contoh aja lah, Anda bisa menyimpulkan. Nanti saya zoom in dalam pertemuan selanjutnya, saya ini dengan contoh saja. Anda lebih jelas nanti. Ya, oke. User base collaborative filtering. Nah, kita masuk ke user base collaborative. Ini memory base ya. Memory base ini contoh user base collaborative filtering. Ini ada Pearson correlation. Nah, jadi bagaimana sebuah metode atau ya sebuah sistem itu mencari orang yang punya tes yang sama dengan kita, itu kan berarti harus diukur tingkat similarity-nya. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini adalah Pearson correlation. Jadi kesamaannya itu, kalau Pearson correlation itu didasarkan pada korelasi. Anda pernah belajar statistik, mungkin ya, Anda pernah belajar korelasi. Nah, ini didasarkan pada korelasi, ya kan? Jadi korelasi itu hubungan antar lebih variat, berarti antar dua variabel. Nah, value-nya itu antara +1 sampai dengan -1. 1 adalah ya dia memang ada korelasi secara linear yang positif. Artinya kalau katakanlah si A itu naik, maka si B juga ikut naik, dan tingkat naiknya juga sama seperti itu ya. Berarti secara sempurna dia berkorelasi positif. 0 jika tidak ada linear correlation, jadi tidak ada korelasi antara A dan B, katakanlah gitu kalau variabelnya A dan B. Kalau -1 itu total negatif linear correlation, jadi misal si A naik, maka si B dia akan turun segini. Nah, gitu ya contohnya. Kalau yang apa tuh positive linear correlation, si A segini, ya B-nya juga segini. Nah, sama. Tapi kalau yang negatif ya gini, kebalikannya. Negatif 1. Kemudian indeks khususnya untuk collaborative filtering, CF itu collaborative filtering, Pearson correlation digunakan untuk mengkorelasikan menghubungkan antara dua variabel. Sebagai contoh, korelasi antara user 1 dan user 2. Korelasi antara item 1 dan item 2, seperti itu. Nah, korelasi ini dijadikan alat untuk mengukur kesamaan, ya, bisa antar item, bisa juga antar user. Nah, contoh ini untuk user, karena kita bicara user base ya. Jadi similarity antara dua user ini dihitung dengan contoh ini sebenarnya mirip-mirip ya, memang korelasi ya, rumus-rumus korelasi itu gitu ya. Ini adalah rating aktualnya untuk user 1. Ini kan user 1 ya, menjadi user 1 dan user 2 ya. Jadi user 1 untuk item N, N-nya itu jalan-jalan dari 1 sampai dengan ya sejumlah itemnya ya. Dikurangi rata-rata rating dari user 1 itu, dan ini dikalikan sama dengan, berarti sama ya, ini teman ini untuk user 2, terus nanti dibagi dengan akar dari kuadrat rating U1 untuk item, mulai dari item 1 sampai item ke I gitu ya. Dan masing-masing dikurangi rata-rata dari rating user 1, ini dikuadratkan, ini sama untuk user 2. Nah, gitu ya. Nih, ya nanti lebih enak nanti Anda sekaligus untuk latihan aja sendiri nanti ya. Setelah kita mulai masuk, nanti saya berikan contoh, terus Anda latihan, saya kasih latihan. Kemudian, ya nanti ada cara untuk memprediksi. Oke, itu adalah untuk
menghitung kesamaan antar user. Nah, kemudian bagaimana memprediksinya? Nah, ini ada juga cara untuk memprediksinya. Nanti rating untuk user A terhadap item I, nah itu diperkirakan seperti ini. Ini adalah rating rata-rata dari user A ditambah, nah inilah, Anda baca sendiri rumusnya ya, average rating. Nah, intinya gitu ya, nanti bisa Anda baca sendiri dan nanti bisa latihan sendiri. Ya, jadi ada 2 tahapan untuk menghitung kesamaan antar user, baru kemudian nanti memprediksi rating untuk user A terhadap item I. Ya, ini rumusnya. Oke, kemudian ada item based collaborative filtering dengan cosine similarity. Nah, kita bicara ini cosine similarity. Sekarang tadi user base ya. Untuk item base bisa digunakan cosine similarity. Nah, bukan Pearson ya, Pearson correlation, tetapi dia menggunakan cosine similarity. Jadi rating prediction itu dibuat berdasarkan pada cosine similarity antar item. Jadi similarity item 1 dan item 2 ini hitungannya seperti rumus similarity yang Anda mungkin pernah ini ya, kalau cosine similarity di aljabar linear mungkin ya. Anda pernah belajar tentang itu ya. Nanti saya zoom in lagi lah cosine similarity gambarannya seperti apa. Tapi pada dasarnya cosine similarity itu adalah menghitung similarity berdasarkan pada Euclidean. Jadi menganggap bahwa sebuah item itu terletak pada sebuah apa ya, ruang gitu ya, ruang dengan dimensi tertentu ya, tergantung ada berapa atributnya di situ, dan nanti menghitung apa itu namanya, similarity itu adalah berdasarkan pada jaraknya, Euclidean length. Ya, ya nanti kita akan lihat dengan contoh lah. Nanti saya kasih contoh, ini baru secara intuitif dulu aja. Jadi kalau yang Pearson correlation itu berdasarkan korelasi, seperti hanya rumus korelasi seperti Anda kenal di statistik. Kalau ini lebih ke Euclidean length. Jadi sudah masuk ke dalam mencari jarak antara titik-titik dalam sebuah ruang. Ya, Euclidean itu. Kemudian nanti baru ada langkah untuk memprediksi, rating prediction. Nah, rumusnya seperti ini. Oke, belum ya, ini belum sampai nanti contoh. Nanti aja ini saya, mungkin latihannya nanti aja. Setelah lebih kompleks saja, ini masih sederhana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mungkin ada pertanyaan, kita belum, nanti akan ada contoh ya, saya sertakan contoh nanti untuk user base sama user base collaborative filtering dan item base collaborative filtering. Oke, mungkin ada pertanyaan.